Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah kembali bersama Tawakal, saya Farid Hasan. Pemirsa, dalam kehidupan rumah tangga masalah sudah pasti ada. Ada juga masalah tidak sedikit ada kehadirannya orang ketiga. Bahkan orang ketiga ini diduga menggunakan ilmu hitam untuk merebut suaminya. Dan pemirsa, kasus itu juga menimpa salah satu narasumber kami yang alhamdulillah sudah ada di studio dengan Ibu Dini, betul? Iya, betul. Ya, Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di studio. Dan pemirsa, selain Ibu Dini juga sudah bersama kita Bapak Ustadz Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Mbak Dini sehat? Sehat, alhamdulillah, Pak Ustadz. Ya, langsung aja nih Pak Ustadz nih. Tadi di pembukaan saya udah kasih tahu bahwa Ibu Dini ini punya masalah dengan rumah tangganya dan diduga ada kehadiran orang ketiga, dan orang ketiga itu menggunakan ilmu hitam nih Pak Ustadz untuk merebut suaminya. Lebih detailnya seperti apa? Nah, Ibu Dini bisa berkesimpulan kalau kehadiran orang ketiga ini merebut suaminya Ibu Dini ini dengan menggunakan ilmu hitam itu dari mana? Jadi begini Mas Farid, saya ibu dari 2 orang anak. Saya sudah menikah 5 tahun. Di tahun yang keempat suami saya tuh berubah gitu. Dan selingkuh dengan teman sekantornya. Dan ternyata teman sekantornya itu menggunakan pelet gitu untuk menarik perhatian suami saya. Dari mana Bu Dini bisa tahu kalau teman kantornya itu menggunakan pelet gitu? Ada waktu setelah kelahiran anak kedua saya tuh, saya kan sudah tidak bekerja lagi. Saya lebih banyak waktu senggang di rumah. Waktu suami saya tidur, saya nggak sengaja tuh baca SMS dari suami saya gitu, dan isinya itu sangat ya di luar dugaan aja. Banyak banget hal-hal yang membuat saya sakit hati gitu. Ternyata selama ini suami saya dalam pernikahan tuh tidak sesuai gitu. Yang paling saya sedih sama anak tuh lupa gitu. Iya. Bu Dini udah pernah nanya ke dia, kenapa kok berubah sikap gitu? Pernah nanya? Malah lebih marahan dia. Lebih marahan suami saya gitu. Kenapa sih tanya-tanya gitu? Jadi lebih marah gitu sampai buat saya sedih gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi gini Bu Dini, yang mau saya tanya adalah yang tadi itu yang bukti soal peletnya itu, di percakapannya itu ada bahasa-bahasa yang Bu Dini ngerasa itu adalah bahasa-bahasa dari... Ada. Dia setiap meminta uang ke suami saya, ada bukti suami saya transfer uang juga ke perempuan itu. Terus jadi setiap mau ketemuan di luar kantornya itu ada buktinya. Ada buktinya? Ada buktinya. Ibu Dini ngeliat dia ngelakuin ritual-ritual kayak gitu, ada di situ? Ada. Oh iya? Oke, nih Pak Ustadz. Ya, gimana nih Pak Ustadz? Tadi suaminya mulai berubah sikap setelah 4 tahun di usia pernikahan, mendapati kalau Ibu Dini ini suaminya itu selingkuh sama teman kantor. Ya, ini perilaku yang cukup menyedihkan. Dan saya turut prihatin Bu Dini, sabar atas ujian ini. Insya Allah ada hikmah besar yang akan Ibu Dini peroleh. Pelet ini memang diakui dalam ajaran Islam sebagai sebuah perilaku yang menyimpang, yang dosanya itu sangat besar, termasuk dari bagian dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu kan banyak sekali. Termasuk dari 10 itu, yang nomor 1 adalah syirik kepada Allah. Dan dari rangkaian 10 itu salah satunya adalah sihir
atau tenung atau pelet atau apapun namanya. Jadi ilmu pelet ini memang betul-betul ada, sampai dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah sendiri pernah dipelet, pernah ditenung, pernah disihir oleh orang Yahudi. Dan sebagai manusia Rasulullah kena. Tapi kan Rasulullah langsung mendapat pertolongan Allah melalui malaikat Jibril, langsung netral setelah melakukan pembacaan ayat-ayat Quran. Jadi ilmu pelet yang dikirim oleh orang yang merebut suaminya Mbak Dini ini tentu ilmu yang tidak benar, alias ilmu hitam. Dan cara untuk menghadapi ilmu hitam itu tidak lain kecuali Al-Quran. Saran saya, dan ini juga untuk para pemirsa ANTV dimanapun berada, setiap pagi dan petang, ya, habis subuh misalnya, setelah maghrib, pastikan kita membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu tiap pagi dan petang. Tiap pagi dan petang. Lalu ditambah dengan suratul Fatihah dan ayat kursi. Nah, itu kalau yang pendek. Nah, kalau ingin lebih kuat lagi, misalnya kayak Mbak Dini yang suaminya direbut orang dengan ilmu pelet, bacain ayat kursi. Makanannya, minumannya, sambil masak, sambil bikinin kopi, bikinin teh, sambil baca ayat kursi. Dengan niat yang khusus, semoga ini menjadi pagar dari keluarga kami atas serangan-serangan ilmu hitam yang dikirim oleh orang yang kita tidak kenal, apakah karena iri, karena dengki, atau karena ingin merusak hubungan kita. Insya Allah apa yang saya sampaikan tadi itu dasarnya jelas dari hadisnya Rasulullah, banyak sekali dari kitab-kitab yang muktabarah, kitab-kitabnya diakui, termasuk yang banyak itu kitab Syamsul Ma'arif miliknya Syekh Al-Buni, itu juga merangkai dan mengurai cukup panjang lebar tentang fadilahnya ayat kursi. Nah, kalau itu kan untuk menangkalnya Pak Ustadz. Untuk kedepannya jika pemirsa punya kasus yang sama bisa menangkal dengan seperti itu. Nah, tapi ini udah kejadian sama Ibu Dini. Nah, saya mau tanya lagi Bu Dini. Bu Dini, keluarga tahu nggak apa yang terjadi sama rumah tangga Bu Dini dengan si suaminya berselingkuh? Iya, tahu. Tahu keluarga dari Bu Dini sendiri atau keluarga dari suami? Dari mertua. Mertua Jadi, tahu. Di saat saya sedih, saya coba cerita gitu, karena saya kan perlu sharing, saya salah atau tidak. Gitu. Ternyata mertua saya tuh tahu gitu, dan yang lebih menyakitkan dari saya tuh saya disuruh pisah sama suami. Karena posisi saya udah nggak kerja lagi gitu, jadi mertua saya tuh bilang ya udah kamu cerai aja sama suami gitu, karena mertua saya tuh pengen dapetin yang lebih baik dari saya gitu. Dan saya jadi agak banget. materialis juga lah kira-kira begitu. Iya, karena mengetahui kalau Bu Dini udah berhenti kerja gini. Nah Pak Ustadz, untuk posisi orang tua nih Pak Ustadz, boleh menganjurkan cerai ke anaknya cuma lantas gara-gara pasangannya tidak bekerja gitu? Ini orang tua yang jelas tidak bertanggung jawab. Orang tua yang baik tidak akan pernah menyarankan hal-hal yang merusak kehidupan keluarga putra-putrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah itu telah menegaskan abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara yang boleh dilakukan tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak. Tolak itu cerai. Ini nasihat untuk siapapun, untuk yang berkeluarga atau orang tua yang memiliki anak yang berkeluarga. Kalau dia beragamanya benar, beragamanya baik, pasti dia tidak akan menyarankan untuk cerai. Orang tua yang baik, orang tua yang benar pasti akan berupaya mencari solusi dari setiap problematika anak-anaknya. Apalagi tahu kalau anaknya yang selingkuh. Jadi dari kasusnya Mbak Dini kita tahu bagaimana orang tua yang baik dan orang tua yang tidak baik. Saya kembali kepada hadisnya Rasulullah, perkara yang boleh tapi dibenci itu adalah tolak. Itu ibaratnya sampean hidup penuh bergelimang harta, tapi tidak disukai oleh siapapun. Kira-kira nyaman apa enggak hidupnya?
tentu nggak nyaman. Apalagi yang nggak suka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nyaman apa enggak? Pasti tidak ada. Maka perceraian adalah jalan terburuk kalau memang itu harus diambil. Dan perceraian itu memang boleh dalam Islam selama ada syarat-syarat. Syarat-syarat yang memperbolehkan perceraian misalnya ketika terjadi kekerasan rumah tangga yang tidak lagi saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, ketika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Ketiga, ketika seorang suami sudah tidak bertanggung jawab lagi, meninggalkan dan termasuk salah satunya selingkuh, boleh bercerai. Tapi kalau misalnya ada upaya untuk islah, untuk memperbaiki diri, itu lebih baik. Karena pernikahan itu tidak main-main.